Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang Surat Terakhir Ayah, kisah bocah penjual balon yang menyentuh langit. Setiap malam, bocah kecil menjual balon sambil membawa buku. Di balik senyum polosnya, tersimpan surat terakhir dari sang ayah yang menjadi sumber semangat hidupnya. Gimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Di sebuah sudut kota yang sepi, di bawah langit yang tertutup awan mendung, terlihat seorang bocah kecil berlari dengan langkah ringan. Usianya sekitar 10 tahun, dengan wajah polos dan penuh semangat. Ia membawa tumpukan balon berwarna cerah, menggenggam erat sebuah buku tua yang hampir robek di tangan kirinya. Balon-balonnya bergoyang-goyang mengikuti gerakannya, menciptakan warna-warni di malam yang kelabu. Setiap malam, bocah itu selalu melakukan hal yang sama, menjual balon di jalan yang sepi. Dengan senyum tulus, ia berjalan dari satu ujung jalan ke ujung lainnya. Namun, di balik senyumnya yang ceria, ada rahasia yang hanya ia tahu. Di balik setiap langkahnya, ada sebuah kisah yang penuh kesedihan dan juga harapan. Bocah itu berhenti sejenak di pinggir jalan. Hujan mulai turun dengan perlahan, membasahi balon-balonnya yang berwarna cerah. Tapi ia tak peduli. Ia tahu, tak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Balon-balonnya mungkin tampak biasa, tapi bagi bocah itu, setiap balon adalah simbol dari mimpi-mimpinya yang terus ia kejar. Di sudut jalan itu, bocah kecil itu duduk, membuka buku yang selalu ia bawa. Buku itu tak pernah lepas dari tangannya. Setiap malam, setelah berjualan, ia selalu meluangkan waktu untuk membacanya. Buku itu adalah surat terakhir dari ayahnya, yang sudah lama meninggal. Surat yang selalu memberi kekuatan saat ia merasa lelah dan hampir menyerah. Ayahnya meninggalkan dunia ini ketika bocah itu masih sangat kecil. Tapi sebelum pergi, ayahnya menulis sebuah surat yang penuh dengan kata-kata yang tak akan pernah ia lupakan. Setiap kata dalam surat itu memberi kekuatan dan semangat untuk terus melangkah, walau dunia terasa begitu berat. Ayah percaya padamu. Jangan pernah menyerah, nak. Mimpi itu bukan untuk ditinggalkan. Kejar dan sentuh langit. Bocah itu menatap surat itu dalam-dalam. Tetesan hujan yang jatuh di atas buku itu seolah menjadi saksi bisu dari perasaan yang ia rasakan. Perasaan rindu yang mendalam kepada ayahnya, dan juga rasa takut akan masa depan yang tak pasti. Tapi ada satu hal yang ia yakini. Ia tak akan pernah menyerah. Setiap malam, ia berjuang untuk bertahan hidup, menjual balon dari satu tempat ke tempat lainnya. Tidak banyak yang membeli, tapi ia tetap berjalan. Sambil terus membaca surat itu, ia merasa seolah ayahnya ada di sampingnya, memberikan semangat dan arah. Ayah ingin aku menjadi seperti apa, bisiknya pada dirinya sendiri, meski tak ada yang bisa menjawab. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Bocah itu menoleh, dan di kejauhan, ia melihat seorang pria yang berjalan ke arahnya dengan langkah cepat. Hujan semakin deras, dan pria itu tampaknya tak peduli dengan cuaca. Ia berhenti tepat di depan bocah itu. "Balon, nak? Kamu jual balon?" tanya pria itu dengan nada yang ramah, meski wajahnya terlihat lelah. Bocah itu mengangguk pelan, dan menawarkan balon yang ada di tangannya. "Harga satu balon cuma 1.000, Pak," katanya dengan suara pelan. Pria itu mengeluarkan uang dari dompetnya, namun kemudian terlihat ragu. Ia menatap bocah itu sejenak, kemudian berkata dengan suara lembut, "Kamu tinggal di sini sendirian, nak?" Bocah itu terdiam. Sesaat, ia tak tahu harus menjawab apa. Matanya menatap pria itu dengan tatapan kosong, seolah tak ingin ada yang tahu tentang kehidupannya yang sebenarnya.
tentang bagaimana ia harus bertahan sendiri, menjalani hari-hari tanpa sosok ayah yang selalu melindunginya. Namun, pria itu tetap menunggu jawaban. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, bocah kecil itu merasa ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang membuat hatinya terasa lebih ringan, meskipun ia tahu hidupnya masih penuh dengan perjuangan. Malam semakin larut, hujan mulai mereda, tetapi bocah kecil itu masih duduk di sana, di sudut jalan yang gelap. Pria yang sempat berhenti tadi akhirnya berlalu, meninggalkan bocah itu dengan pikirannya yang berkecamuk. Uang yang ia terima dari penjualan balon tadi tidak banyak, namun cukup untuk membeli makanan kecil yang bisa membuatnya bertahan hidup 1 hari lagi. Tapi ada sesuatu yang lebih penting daripada itu yang selalu mengisi pikirannya, ayahnya. Setiap kali hujan turun, kenangan tentang ayahnya datang begitu kuat. Ayahnya yang dulu selalu mengajarinya untuk tidak menyerah, untuk selalu berjuang meskipun keadaan tak berpihak padanya. Bocah itu kembali membuka buku kecil yang selalu ia bawa, dengan hati-hati membaca surat yang ditulis oleh ayahnya. Ayah percaya padamu, nak, begitu tulisan pertama yang selalu membuat matanya berkaca-kaca. Jangan pernah menyerah. Mimpi itu bukan untuk ditinggalkan. Kejar dan sentuh langit. Surat itu tak hanya sekadar kata-kata. Bagi bocah itu, surat itu adalah hidupnya. Setiap malam, ia membacanya, dan setiap kali ia merasa kehilangan arah, surat itu kembali memberinya semangat untuk melanjutkan langkah. Walaupun ia tak mengerti benar apa yang dimaksud ayahnya dengan sentuh langit, ia tahu satu hal, ayahnya menginginkan yang terbaik untuknya. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati bocah itu. Setiap malam, setelah membaca surat itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sebuah jawaban yang belum ia temukan. Apa maksud ayahnya dengan sentuh langit? Apa yang sebenarnya harus ia kejar? Ia sudah mencoba bertahan hidup, menjual balon, namun selalu ada rasa kosong yang mengikutinya. Hatinya masih penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Namun, seperti biasa, ia tidak bisa membiarkan dirinya terlalu lama terpuruk. Ada tugas yang harus diselesaikan. Malam ini, ia harus menjual lebih banyak balon, harus mencari pembeli, apapun yang terjadi. Seperti yang diajarkan ayahnya, kejar dan sentuh langit. Saat ia bangkit dan melanjutkan langkahnya, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih berat, lebih tegas. Bocah itu menoleh, dan kali ini, bukan pria yang tadi. Seorang pria lain, lebih tua, dengan pakaian yang lebih rapi, tampak mendekat. "Bocah, kamu menjual balon?" tanya pria itu, suaranya serius namun penuh rasa ingin tahu. Bocah itu mengangguk, meraih beberapa balon dan menawarkan pada pria tersebut. 1.000 per balon, Pak. Pria itu melihat bocah itu dengan tatapan tajam. Sejenak, keduanya saling terdiam. Pria itu mengamati bocah tersebut, lalu berbicara, "Kamu sendirian saja di sini? Kamu harusnya di rumah, bukan berdiri di hujan seperti ini." Bocah itu menggeleng pelan, sedikit terkejut dengan pertanyaan yang begitu pribadi. Namun, ia berusaha tetap tenang. "Saya baik-baik saja, Pak," jawabnya, meskipun hatinya bergejolak. Pria itu menghela napas, lalu melangkah maju mendekatkan diri. "Dengar, nak, kamu harus berhati-hati. Dunia ini keras untuk anak-anak sepertimu. Apa kamu benar-benar tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup?" Bocah itu menunduk, tak mampu menjawab. Ia merasa seperti pertanyaan itu menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya. Apa yang ia inginkan dalam hidup? Apakah balon-balonnya dan surat dari ayahnya sudah cukup untuk memberinya tujuan yang jelas? Namun, pria itu tidak berhenti di situ. "Ada lebih dari itu, nak.
Hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang mencapai sesuatu yang lebih besar. Ayahmu mungkin sudah pergi, tapi dia meninggalkan sesuatu untukmu. Sesuatu yang lebih dari sekadar balon-balon ini. Bocah itu menatap pria itu dengan bingung, merasa seperti ada jawaban yang masih belum ia mengerti. Apa maksud pria ini? Kenapa ia merasa seperti ada yang sedang disampaikan kepadanya, meskipun kata-kata itu samar? Pria itu tersenyum sedikit, lalu menyerahkan uang lebih banyak dari harga balon yang biasa dibayar. Jaga dirimu, nak. Jangan hanya berjuang untuk bertahan. Kejar impianmu. Pria itu pun pergi begitu saja, meninggalkan bocah kecil itu dengan perasaan campur aduk. Uang yang diberikan pria itu cukup untuk membeli makanan untuk beberapa hari ke depan, namun ada sesuatu yang lebih besar yang mengusik pikirannya. Kata-kata pria itu, tentang impian dan tujuan hidup, mulai menggema di pikirannya. Namun, seperti biasanya, bocah itu tetap melangkah. Ia kembali menatap surat dari ayahnya, membaca setiap kata dengan hati-hati. Kejar dan sentuh langit, begitu yang tertulis di sana. Mungkin, malam ini, ia akan mendapatkan jawabannya. Mungkin, hari-hari berikutnya akan membawanya lebih dekat pada tujuan yang sebenarnya. Dan malam itu, di bawah langit yang mulai cerah setelah hujan, bocah itu merasa seolah-olah ada yang berubah dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah langkah-langkah kecilnya bukan hanya untuk bertahan hidup. Ia mulai merasakan semangat baru untuk mengejar sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih dari sekadar balon-balon yang ia jual. Bocah itu melangkah, dan malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia sedang mendekati sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang selama ini ia cari, meski tanpa benar-benar menyadarinya. Pagi datang dengan cahaya yang perlahan menyelinap melalui awan. Bocah kecil itu terbangun dari tiduran singkatnya di sebuah sudut jalan. Balon-balonnya kini sudah tergantung di sebuah tiang kecil yang ia bawa, siap untuk dijual. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah yang basah, namun bocah itu merasa sedikit lebih ringan, seolah ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Kata-kata pria tadi, dan pesan ayahnya, terus berputar-putar di pikirannya. Kejar dan sentuh langit. Setiap kata itu seperti mantra yang menguatkannya. Ia tahu, ada sesuatu lebih besar yang menunggunya, meskipun ia tidak sepenuhnya tahu apa itu. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa hanya bertahan. Ia harus melangkah, harus berusaha lebih, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang selama ini mengusiknya. Hari itu, bocah itu berjalan lebih cepat dari biasanya. Dengan langkah yang lebih mantap, ia mulai menawarkan balonnya kepada orang-orang yang lewat. Tapi kali ini, ia merasa berbeda. Ia merasa ada tujuan lebih besar dari sekadar menjual balon. Ia ingin lebih, ia ingin meraih impian yang selama ini tersembunyi dalam hatinya. Setiap kali seseorang membeli balon darinya, ia merasa sedikit lebih dekat dengan tujuan itu. Entah kenapa, kali ini ia merasa lebih percaya diri. Setiap balon yang terjual seolah membawa dia lebih dekat kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Ia tidak hanya ingin bertahan hidup, ia ingin sesuatu yang lebih dari itu. Di tengah jalan, ia melihat seorang wanita muda berhenti dan membeli satu balon dari tangannya. Wanita itu tersenyum, lalu bertanya, "Apakah kamu suka menjual balon, nak?" Bocah itu menatap wanita itu, merasakan pertanyaan itu menyentuh hatinya. Ia mengangguk, "Iya, Bu. Saya menjual balon untuk bertahan hidup." Wanita itu memandangnya dengan tatapan lembut. "Kamu tahu, nak, balon itu bisa terbang tinggi. Sama seperti impian. Jangan biarkan dirimu terjebak di sini selamanya." Bocah itu merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya lagi.
Kata-kata wanita itu terasa begitu dalam, seolah-olah ia memberitahu bocah itu sesuatu yang sudah ia tahu, tetapi belum pernah ia pahami sepenuhnya. Impian, begitu kata wanita itu. Seperti sebuah kunci yang membuka pintu baru dalam pikirannya. Ketika wanita itu pergi, bocah kecil itu berdiri sejenak, menatap balon yang kini sudah berpindah tangan. Ada perasaan aneh yang ia rasakan. Seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberadaan fisiknya. Balon itu bukan hanya sekadar benda yang dijual, tetapi sebuah simbol dari impian yang harus ia kejar. Bocah itu berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang, bahwa ia akan mencari cara untuk sentuh langit. Langkahnya terasa lebih ringan, lebih pasti. Ia tahu, hidupnya tidak akan lagi sama. Setiap langkah yang ia ambil mulai membawanya lebih dekat kepada impian yang ia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal. Di balik keyakinannya, ia merasa bahwa perjalanan ini akan jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Di saat-saat tertentu, keraguan akan muncul. Tapi kali ini, ia merasa lebih siap. Ia tahu, apa yang ia hadapi bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan panjang menuju impian yang lebih besar. Bocah itu melangkah lebih cepat, membawa balon-balonnya, meninggalkan sudut jalan yang selama ini menjadi tempatnya bertahan hidup. Ia kini tahu, tidak hanya balon yang bisa terbang tinggi. Impian juga bisa. Hari itu, untuk pertama kalinya, bocah kecil itu merasa bahwa ia tidak hanya menjual balon. Ia sedang mengejar sesuatu yang jauh lebih penting. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya, meski ia belum sepenuhnya tahu bentuknya. Tapi ia sudah merasa lebih dekat. Langit di atasnya mulai terbuka, menunjukkan sedikit sinar matahari yang menembus awan. Seolah-olah langit itu sedang menunggu bocah kecil itu, memberi tanda bahwa perjalanan panjang yang ia tempuh, meskipun berat, akan membawa hasil yang luar biasa. Matahari kini semakin tinggi di langit, mengusir awan mendung yang tadi menutupi. Bocah kecil itu berjalan di sepanjang trotoar yang semakin ramai, dengan balon-balonnya yang terus bergoyang ditiup angin. Meskipun langkahnya semakin ringan, hatinya penuh dengan kebingungan. Ada rasa yang menggelora di dalam dirinya, sebuah perasaan bahwa hidup ini lebih dari apa yang ia jalani sehari-hari. Ia berhenti di depan sebuah toko roti kecil yang ramai dikunjungi orang. Ada sebuah papan tulisan yang menarik perhatian bocah itu. Bekerja di sini? Kami mencari pegawai. Ia menatap papan itu lama, seperti sebuah peluang yang menunggu untuk digapai. Namun, rasa takut kembali menyelimuti dirinya. Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi kehidupan yang jauh lebih keras dari sekedar menjual balon? Apakah ini benar-benar waktunya untuk berubah? Bocah itu menggenggam surat dari ayahnya yang selalu ia bawa. Surat yang selalu memberinya kekuatan untuk terus berjalan. Namun kali ini, surat itu terasa berbeda. Kata-kata ayahnya yang dulu memberi rasa aman kini seperti sebuah tantangan. Kejar dan sentuh langit, begitu pesan terakhir dari sang ayah. Sepertinya, langit itu semakin dekat. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh dari jalan yang biasa ia lewati. Ia melihat ke sekeliling, melihat orang-orang yang sibuk dengan hidup mereka masing-masing, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Ia menarik napas panjang dan menatap toko roti itu lagi. Tanpa sadar, langkah kakinya mulai bergerak menuju pintu toko. Suara detak jantungnya terdengar lebih keras. Ia tahu ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ia merasakan bahwa jika ia ingin menemukan jawaban dari segala pertanyaan yang selama ini menghantuinya, ia harus mulai berubah. Sesampainya di depan pintu, ia menarik napas sekali lagi dan dengan sedikit ragu mengetuk pintu.
Seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah membukanya. "Selamat pagi, Nak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan lembut. Bocah itu sedikit terkejut oleh keramahan wanita itu, namun ia segera mengumpulkan keberaniannya. Saya ingin bekerja di sini, Bu. Saya ingin membantu di toko ini," jawabnya dengan suara pelan, namun penuh tekad. Wanita itu menatap bocah kecil itu sejenak, kemudian tersenyum. "Kamu ingin bekerja di sini?" "Tentu saja, Nak. Tapi kamu tahu, ini bukan pekerjaan mudah. Kamu harus siap bekerja keras." Bocah itu mengangguk dengan cepat, matanya berbinar. "Saya siap, Bu. Saya ingin belajar." Wanita itu mempersilakan bocah itu masuk dan memberikan sebuah tugas kecil, membersihkan meja dan menyusun roti-roti yang baru dipanggang. Meskipun bukan pekerjaan yang besar, bocah itu merasa seolah ia sedang diberi kesempatan yang sangat berharga. Ia tahu, inilah langkah pertama menuju mimpi yang selama ini ia impikan, dan mimpi itu semakin terlihat jelas. Sambil bekerja, pikirannya melayang ke surat dari ayahnya. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan panjangnya. Ini hanya permulaan. Seiring waktu, ia akan belajar banyak tentang dunia yang lebih besar, dunia yang tidak hanya terdiri dari balon-balonnya. Dunia yang penuh tantangan dan peluang. Hari itu, meskipun ia hanya memulai langkah kecil di toko roti, bocah itu merasa ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Sesuatu yang membuat hatinya lebih tenang, lebih yakin. Ia mulai merasa bahwa hidupnya bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk mengejar sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah lama ayahnya impikan untuknya. Malam itu, setelah selesai bekerja, bocah kecil itu pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia membawa surat ayahnya, yang kini terasa lebih seperti peta untuk menemukan impian yang telah lama tersembunyi. Ia tahu, ini baru permulaan, dan perjalanan menuju langit yang ayahnya sebutkan dalam surat itu baru saja dimulai. Dengan hati penuh harapan, bocah itu melangkah pulang, dan untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa impian itu, meskipun jauh, semakin mendekat. Seperti balon yang ia jual, ia pun mulai merasakan bahwa ia akan terbang tinggi, menembus batas-batas yang sebelumnya ia rasa tak mungkin dijangkau. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bocah kecil itu kini menjalani rutinitas baru di toko roti. Ia belajar banyak hal, cara menyapa pelanggan, cara mengatur etalase roti yang baru dipanggang, dan cara bekerja dengan penuh ketekunan. Meskipun awalnya ia merasa canggung dan ragu, sedikit demi sedikit, kepercayaan dirinya mulai tumbuh. Setiap hari ia merasa lebih dekat dengan impian yang selama ini hanya ada dalam kata-kata ayahnya. Namun, meskipun ia sudah mulai merasa lebih stabil, ada rasa kekhawatiran yang tak bisa ia hilangkan begitu saja. Apakah pekerjaan ini cukup untuk membuatnya menemukan apa yang ayahnya maksudkan dengan sentuh langit? Apakah ia sudah berada di jalur yang benar? Ia seringkali terdiam saat bekerja, merenung di sela-sela tugasnya. Impian yang dulu terasa begitu abstrak kini mulai tampak lebih nyata, tetapi ia masih belum sepenuhnya memahami bagaimana cara untuk menggapainya. Suatu pagi, ketika matahari baru saja menembus horizon, bocah itu tengah menyusun roti-roti di etalase toko ketika pintu toko terbuka dengan suara derit. Seorang lelaki tua dengan wajah berkerut masuk, disertai dengan aroma kopi yang menyegarkan. Lelaki itu terlihat santai dan menyapa bocah kecil itu dengan ramah. "Pagi, Nak. Apa kabar hari ini?" tanya pria tua itu dengan senyum hangat. Bocah itu mengangguk, sedikit terkejut dengan kedatangan pria itu yang tampaknya sudah sering datang ke toko. "Pagi, Pak. Baik-baik saja, terima kasih." Pria itu berjalan mendekat dan duduk di kursi yang disediakan di pojok toko. "Apa kamu senang bekerja di sini?" tanyanya, matanya penuh ketulusan.
Bocah itu menunduk sejenak, berpikir. Iya, saya senang. Tapi, saya merasa ada yang kurang. Seperti ada sesuatu yang lebih besar yang harus saya kejar, Pak. Lelaki tua itu tersenyum dengan bijaksana. Kamu tahu, Nak, hidup ini seperti roti yang kita jual di sini. Terkadang, kita harus menunggu sampai adonan itu sempurna. Tapi di luar itu, kamu harus tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. Kalau kamu hanya terus bekerja tanpa tahu tujuannya, kamu hanya akan berjalan di tempat. Bocah kecil itu menatap lelaki tua itu dengan serius. Kata-kata itu seolah memantulkan gambaran dari dirinya yang tengah bingung mencari arah. Ayah saya selalu mengatakan sesuatu yang mirip, kata bocah itu, sedikit terkejut sendiri karena kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dia bilang, kejar dan sentuh langit. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya, Pak. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Terkadang, kita terlalu sibuk mencari jalan yang jelas, padahal jalan itu bisa datang dari tempat yang tak terduga. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah bagian dari perjalanan itu. Tapi untuk bisa sentuh langit, kamu harus berani melepaskan ketakutanmu dan mulai melangkah lebih jauh. Bocah itu merasa kata-kata lelaki tua itu semakin menyentuh jantungnya. Apakah ini jawaban yang selama ini ia cari? Mungkin selama ini ia terlalu fokus pada pekerjaannya di toko roti dan lupa bahwa impian besar itu membutuhkan langkah yang lebih berani. Langkah yang lebih jauh. Setelah percakapan itu, bocah kecil itu kembali bekerja, namun pikirannya tak bisa lepas dari apa yang baru saja didengarnya. Perasaan gelisah yang semula membayanginya kini berubah menjadi semangat baru. Ada perasaan ingin mencoba sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak hanya mengandalkan rutinitas harian. Ia harus keluar dari zona nyaman, melangkah keluar batas yang selama ini ia bangun. Malam itu, setelah bekerja, bocah kecil itu berjalan pulang, sambil memegang surat dari ayahnya. Setiap kata dalam surat itu kini terasa berbeda. Kejar dan sentuh langit, seolah menjadi panggilan untuk berani mengambil langkah besar. Ia harus meninggalkan hidup yang nyaman di toko roti ini, mengejar sesuatu yang lebih tinggi, lebih jauh. Ia tak tahu pasti apa yang harus ia lakukan, tapi satu hal yang ia ketahui, ia harus berani bermimpi lebih besar. Langit malam itu terlihat lebih luas, dan di sanalah ia berdiri, memandang bintang-bintang yang berkilauan. Ia tahu bahwa untuk bisa sentuh langit, ia harus berani mengejar bintang-bintang itu, meskipun jalannya tak akan mudah. Tapi sekarang, ia siap untuk melangkah. Ia tahu, langkah pertama menuju langit sudah dimulai. Bocah kecil itu tersenyum, merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Kini, ia benar-benar merasa bahwa impian itu ada, dan ia akan mengejarnya dengan segala yang dimilikinya. Langkah pertama menuju langit telah dimulai. Pagi itu terasa berbeda. Bocah kecil itu bangun lebih awal dari biasanya, matanya berkilat penuh semangat. Meski belum sepenuhnya tahu bagaimana langkah-langkah yang harus ia ambil untuk mengejar impian besar, ia tahu satu hal, ia harus keluar dari zona nyaman dan mulai berjalan menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjual balon atau bekerja di toko roti. Dengan langkah mantap, ia menyiapkan balon-balon yang selalu ia bawa, tetapi hari ini, ia tidak berniat menjualnya seperti biasa. Ia tahu, saatnya sudah tiba untuk melepaskan segala keraguan yang selama ini membelenggunya. Impian yang selama ini tersembunyi kini menjadi pendorong yang kuat untuk bergerak maju. Bocah kecil itu berjalan menuju pusat kota, tempat yang dulu hanya ia lewati tanpa pernah berani berhenti. Di sana, ada banyak kesempatan, banyak orang yang bisa memberinya petunjuk tentang jalan yang harus ia pilih. Seiring langkahnya, pikirannya melayang pada semua yang telah ia pelajari selama ini, kata-kata ayahnya yang selalu memberikan semangat dan percaya bahwa dirinya bisa melakukan hal yang lebih besar.
Saat tiba di tengah keramaian, ia berhenti di sebuah taman kota. Ia melihat banyak orang sibuk dengan pekerjaan mereka, orang-orang yang tampaknya tahu jelas apa yang mereka inginkan. Dan di antara kerumunan itu, ia melihat seorang pria muda yang sedang duduk di bangku taman, tampak serius menulis sesuatu di buku catatannya. Pria itu mengenakan jas rapi, namun wajahnya menunjukkan bahwa ia tengah terperangkap dalam pikirannya sendiri. Bocah kecil itu mendekat dan, meskipun merasa sedikit ragu, ia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Permisi, Pak," katanya, suaranya agak gemetar. Saya sedang mencari pekerjaan. Apakah Bapak tahu ada yang bisa saya lakukan?" Pria itu menoleh dan tersenyum. "Oh, kamu sedang mencari pekerjaan, ya?" katanya dengan nada ramah. "Apa yang bisa kamu lakukan?" Bocah kecil itu menarik napas dalam-dalam, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. "Saya bisa bekerja keras, Pak. Saya bisa membantu apa saja, seperti yang saya lakukan di toko roti. Saya juga bisa berjualan balon. Saya ingin belajar lebih banyak." Pria itu mengamati bocah itu sejenak, lalu menutup bukunya dan berdiri. "Tapi kamu tahu, pekerjaan bukan hanya soal bekerja keras, Nak. Pekerjaan adalah tentang memahami apa yang kamu inginkan dan bagaimana kamu bisa memberi manfaat lebih besar kepada orang lain. Apa yang kamu inginkan dalam hidup ini?" Bocah kecil itu terdiam, kata-kata pria itu menyentuh hatinya. Apa yang ia inginkan? Selama ini, ia hanya bertahan hidup, tanpa pernah benar-benar bertanya pada dirinya sendiri apa yang sesungguhnya ia cari. Tetapi kini, ia merasa sebuah dorongan untuk menemukan jawaban yang lebih dalam. "Ayah saya dulu selalu bilang, saya harus kejar dan sentuh langit. Saya nggak tahu pasti maksudnya, Pak. Tapi saya ingin tahu lebih banyak tentang dunia ini. Saya ingin lebih dari hanya bertahan hidup," jawab bocah itu, suara lebih yakin daripada sebelumnya. Pria itu tersenyum lebar. Itu adalah langkah yang tepat. Banyak orang hanya berfokus pada cara bertahan hidup, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memanfaatkan hidup kita untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Jika kamu benar-benar ingin tahu bagaimana caranya, kamu harus mulai dengan satu langkah kecil, sebuah keputusan untuk melakukan lebih banyak. Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang yang tahu apa yang ia inginkan dan siap berjuang untuk itu. Bocah kecil itu merasa seolah-olah sebuah cahaya baru muncul dalam dirinya. Kata-kata pria itu seperti peta yang menunjukkan arah baru dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa impian yang ia miliki bukanlah sesuatu yang jauh dan tak terjangkau. Ia bisa meraihnya, asalkan ia berani melangkah. Pria itu melihat bocah kecil itu dengan penuh perhatian. "Kamu tahu, Nak, setiap orang yang besar di dunia ini dimulai dari langkah pertama yang sederhana. Jangan takut untuk jatuh, karena setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga. Yang penting adalah jangan berhenti mencoba." Bocah kecil itu mengangguk, perasaan semangat membara dalam dadanya. Ia tahu, ini bukanlah akhir dari perjalanannya, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak bisa terus tinggal di tempat yang sama, terus bertahan hidup tanpa tujuan. Ia harus bergerak, belajar, dan berjuang untuk mencapai apa yang selama ini ia impikan, untuk sentuh langit. Setelah berbicara dengan pria itu, bocah kecil itu merasa bahwa langkah-langkahnya semakin pasti. Ia tidak hanya akan bertahan hidup dengan menjual balon, tetapi ia akan mengejar impian yang jauh lebih besar. Dengan penuh keyakinan, ia melangkah meninggalkan taman kota, siap untuk mencari cara baru, peluang baru, dan orang-orang baru yang bisa membantunya menuju impian itu. Malam itu, setelah hari yang panjang penuh refleksi dan pemikiran, bocah kecil itu kembali ke rumahnya yang sederhana, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
ia merasa benar-benar siap untuk melangkah ke depan. Surat dari ayahnya tetap ada di tangannya, dan kali ini, surat itu bukan hanya memberi harapan, tetapi sebuah panggilan untuk bertindak. Ia menatap langit malam yang penuh bintang dan berbisik, "Aku akan kejar bintang-bintang itu. Aku akan sentuh langit." Dan langkah baru itu, yang dimulai dengan keraguan, kini berubah menjadi keyakinan. Bocah kecil itu tahu, perjalanan panjang untuk meraih impian mulai terbuka di hadapannya. Langkah kaki bocah kecil itu kini semakin mantap, semakin yakin. Meskipun perjalanan yang menantinya masih panjang, rasa semangat yang membara di dalam dirinya menggerakkan langkahnya. Setiap hari ia mulai mengatur hidupnya dengan lebih baik. Setiap balon yang ia jual, setiap senyuman yang ia terima dari orang-orang yang lewat, mulai terasa lebih berarti. Ia tak lagi sekadar bertahan hidup, tetapi sedang membangun pondasi untuk sesuatu yang lebih besar. Suatu pagi, ia kembali ke tempat yang dulu ia datangi. Toko roti tempat ia bekerja, tempat yang telah memberinya banyak pelajaran berharga tentang kesabaran dan kerja keras. Namun kali ini, ia datang dengan tujuan yang berbeda. Ia tahu, waktunya untuk berpisah dari toko roti itu sudah tiba. Ia telah belajar banyak di sana, namun hidupnya kini mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Bocah kecil itu berjalan menuju pintu toko dan masuk. Pria pemilik toko, yang sudah seperti ayah kedua baginya, melihatnya dengan tatapan yang lembut. "Kamu datang pagi-pagi, Nak. Ada yang ingin kamu bicarakan?" tanya pria itu, sambil menatap bocah kecil dengan perhatian. Bocah itu mengangguk, mengumpulkan keberanian. "Pak, saya ingin berhenti bekerja di sini. Saya merasa sudah saatnya untuk melangkah ke hal yang lebih besar. Saya ingin mencari sesuatu yang lebih, ingin mewujudkan impian saya." Pemilik toko itu terdiam sejenak, seolah merenung. Kemudian, ia tersenyum. "Saya tahu kamu punya potensi, Nak. Terkadang, kita memang harus melepaskan sesuatu untuk bisa menemukan yang lebih baik. Saya mendukung keputusanmu, meski saya akan merindukanmu di sini." Bocah kecil itu merasa hatinya terharu. Ini bukanlah hal yang mudah. Ia tahu bahwa bekerja di toko roti itu memberinya banyak pelajaran hidup, tapi ia juga tahu bahwa untuk mencapai impian, ia harus berani melepaskan kenyamanan yang telah ia miliki. Ia berterima kasih kepada pemilik toko itu, mengucapkan selamat tinggal, dan melangkah keluar dengan keyakinan baru. Setelah hari itu, bocah kecil itu memulai perjalanan baru. Ia mulai mencari berbagai peluang yang lebih besar. Ia pergi ke tempat-tempat yang lebih luas, bertemu dengan orang-orang baru, dan tidak pernah berhenti belajar. Meski ia masih muda dan penuh keraguan, ia tahu satu hal, ia tidak bisa berhenti berusaha. Hari-hari pertama yang penuh dengan tantangan mulai menguji ketahanan hatinya. Ada saat-saat ketika ia merasa lelah dan hampir ingin menyerah. Tapi setiap kali ia merasa ingin berhenti, bayangan ayahnya muncul di benaknya. Kata-kata yang selalu ayahnya ucapkan, "Kejar dan sentuh langit," menjadi pengingat yang kuat baginya. Suatu hari, di sebuah sudut kota yang ramai, bocah kecil itu bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang sedang mencari pekerja untuk proyek besar. Pengusaha itu melihat potensi dalam diri bocah kecil itu, meskipun ia tidak memiliki pengalaman yang banyak. Namun, ketekunan dan semangat bocah kecil itu membuat pengusaha itu percaya bahwa ia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. "Anak muda, saya bisa melihat semangat dalam dirimu," kata pengusaha itu. "Mungkin kamu tidak punya pengalaman, tapi kamu memiliki tekad. Saya ingin memberimu kesempatan untuk bekerja dengan saya. Ini mungkin bukan pekerjaan yang mudah, tapi jika kamu serius, saya yakin kamu bisa." Bocah kecil itu hampir tidak percaya dengan kesempatan yang diberikan. "Terima kasih, Pak.
Saya akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan Bapak. Dengan peluang baru ini, bocah kecil itu mulai menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, belajar banyak hal baru, dan setiap hari semakin mendekati impian yang selama ini ia kejar. Meskipun jalannya ia tempuh penuh dengan rintangan, ia tak pernah menyerah. Setiap malam, sebelum tidur, ia menatap langit yang penuh bintang dan merasa lebih dekat dengan impian itu. Ayahnya selalu mengingatkannya bahwa langit bukan hanya sebuah impian yang jauh dan tak terjangkau. Langit adalah tujuan yang bisa diraih jika ia berani berjuang. Bocah kecil itu kini tidak lagi merasa dirinya sekadar penjual balon atau pekerja di toko roti. Ia adalah seseorang yang sedang mengukir jejak baru dalam hidupnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai, dan meskipun ia belum sepenuhnya tahu apa yang ada di depan, ia yakin bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil kini akan membawanya pada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ketika ia menatap langit malam yang luas itu, ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan benar-benar sentuh langit. Karena bagi bocah kecil itu, impian bukan hanya sekedar angan-angan, impian adalah sesuatu yang bisa diwujudkan dengan kerja keras, tekad, dan keberanian untuk terus melangkah. Hari demi hari berlalu, dan bocah kecil itu semakin terbiasa dengan hidupnya yang baru. Pekerjaannya dengan pengusaha sukses itu memberinya banyak pelajaran tentang ketekunan, tentang dunia yang lebih luas dari sekedar jalanan kota, dan tentang bagaimana impian yang besar bisa dicapai dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Ia kini bukan lagi bocah yang hanya menjual balon atau bekerja di toko roti. Ia telah belajar tentang dunia yang lebih besar, lebih rumit, dan lebih menantang. Namun, meskipun ia sudah mulai merasakan keberhasilan dalam pekerjaannya, ia tetap merasa ada yang kurang. Ia merasa seperti sebuah balon yang sudah terisi udara, siap terbang, tetapi belum sepenuhnya tahu arah yang harus dituju. Ada perasaan yang semakin kuat di dalam dirinya, bahwa ini bukanlah titik akhirnya. Ini hanya sebuah awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Suatu sore, setelah selesai bekerja, bocah kecil itu duduk di sebuah bangku taman, menatap langit yang berwarna keemasan saat matahari mulai terbenam. Angin berhembus lembut, dan pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat-saat ia pertama kali membaca surat dari ayahnya. Surat yang memberinya semangat untuk terus maju, untuk mengejar sesuatu yang lebih besar, untuk sentuh langit. Hari itu, bocah kecil itu menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak harus menunggu kesempatan datang begitu saja. Impian itu bukanlah sesuatu yang bisa menunggu, ia harus pergi ke sana, mencari dan mencapainya. Seperti yang telah ia pelajari dari setiap langkah yang diambil, ia tidak akan pernah bisa sentuh langit jika hanya menunggu dari bawah. Ia harus terbang, walaupun tidak tahu pasti seberapa jauh ia harus melangkah. Dengan perasaan itu, ia mengambil keputusan yang besar. Ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, meskipun ia harus meninggalkan pekerjaan yang sudah memberinya banyak pelajaran. Ia tahu bahwa untuk mencapai impian yang lebih besar, ia harus menambah bekal ilmu dan keterampilan yang lebih luas. Keesokan harinya, bocah itu mendatangi pengusaha yang telah memberinya kesempatan. "Pak, saya ingin melanjutkan sekolah," ucapnya dengan suara penuh keyakinan. "Saya ingin belajar lebih banyak agar bisa lebih berguna, agar bisa meraih mimpi saya dengan lebih baik." Pengusaha itu tersenyum bijaksana, merasa bangga dengan keputusan bocah kecil itu. "Saya tahu kamu punya tekad, Nak. Kadang-kadang, kita harus memilih jalan yang sulit untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Saya mendukung keputusanmu. Jangan pernah berhenti bermimpi." Dengan dukungan itu, bocah kecil itu melangkah menuju fase baru dalam hidupnya. Ia kembali ke sekolah, belajar lebih keras dari sebelumnya, dan mendapatkan pemahaman baru tentang dunia yang lebih besar. Ia bertemu dengan teman-teman baru yang juga memiliki impian besar,
dan bersama mereka, ia merasa lebih kuat dan yakin bahwa langit yang dulu tampak begitu jauh kini terasa lebih dekat. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak saat-saat sulit di mana ia merasa ingin menyerah. Tetapi, setiap kali rasa lelah itu datang, ia mengingat kata-kata ayahnya yang selalu memberi semangat, kejar dan sentuh langit. Kata-kata itu menjadi kekuatan yang membimbingnya untuk tetap melangkah, walaupun langkahnya terkadang terasa berat. Bocah kecil itu mulai mendapatkan prestasi di sekolah, mengikuti berbagai kompetisi, dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di tempat yang lebih besar, lebih profesional. Langkah demi langkah, ia semakin mendekat ke impian yang telah ia impikan selama ini. Ia mulai merasakan apa yang dimaksud ayahnya dengan sentuh langit. Langit itu bukan hanya sebuah angan-angan, melainkan sebuah tujuan yang bisa diraih dengan usaha dan keberanian. Suatu malam, setelah bekerja keras sepanjang hari, bocah kecil itu duduk di depan jendela kamar kosnya, menatap langit malam yang cerah. Ia tersenyum, merasakan rasa syukur yang mendalam. Ia telah jauh melangkah, lebih jauh dari yang ia bayangkan. Semua perjuangannya, semua pengorbanannya, akhirnya membuahkan hasil. Ia kini tidak lagi hanya melihat langit dengan impian, tetapi ia merasakannya, ia merasakan dirinya semakin dekat dengan apa yang ayahnya sebut sebagai langit. Dengan penuh kebanggaan, ia menatap surat dari ayahnya yang kini sudah agak usang. Ia membacanya sekali lagi, dan kali ini, setiap kata terasa lebih bermakna. Ia tahu bahwa ayahnya pasti akan bangga melihat sejauh mana ia telah melangkah. Impian itu tidak lagi sekadar kata-kata di atas kertas, tetapi sebuah kenyataan yang kini sedang dijalaninya. Kejar dan sentuh langit, bisik bocah itu, kini dengan penuh keyakinan, sambil menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Karena ia tahu, tidak ada yang tidak mungkin jika kita berani mengejar impian, berani melangkah, dan berani jatuh bangun untuk meraihnya. Langit, yang dulu tampak begitu jauh, kini sudah dalam jangkauannya. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari segala yang akan ia capai. Tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.